Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Al-ayah sadaqallahul adzim. Yang kami muliakan para jamaah salat maghrib Masjid Nurul Qaimah. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada malam hari yang cerah ini, yang dingin ini, kita semua diperkenankan oleh Allah, digerakkan hati kita oleh Allah untuk bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat maghrib, yang kemudian kita lanjutkan dengan takdim. Semoga rangkaian amaliyah kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan umatnya yang istiqomah di jalannya. Ya masyarul mukminin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab sebagaimana yang kemarin kita diskusikan, kita komunikasikan dengan takdir, yakni tentang kitab Riyadhus Shalihin, ya. Taman-taman orang yang soleh, ya. Kitab ini dikarang oleh salah seorang ulama Syafi'iyah yang bernama, yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi. Kalau nama lengkap beliau itu adalah Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau ini adalah salah satu ulama Syafi'iyah yang kemudian beliau lahir di daerah Nawa, Damaskus. Yang karya beliau luar biasa banyak sekali, ya. Salah satunya adalah kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kemudian ada kitab-kitab misalnya Al-Adhkar An-Nawawiyah, Arba'in An-Nawawiyah, dan banyak sekali kitab-kitab beliau. Dan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin ini, saya tidak membahas per hadis, tetapi saya akan kaji, akan sarah per bab, ya. Karena kalau per hadis, kalau kajian tiap bulan ini kayaknya sangat-sangat tidak mencukupi gitu ya. Makanya nanti kita akan bahas, kita akan jelaskan per bab dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada malam hari ini kita akan membahas pada bab yang pertama, yakni tentang babul ikhlas, ya. Tentang ikhlas. Ikhlas adalah kunci dari diterimanya amal umat manusia. Tapi sebelum kita mengkaji tentang bagaimana keikhlasan dalam menghadirkan niat dalam hati kita, yang perlu kita pahami bahwasanya kita sebagai umat manusia ini adalah sebagai makhluk yang istimewa, sebagai makhluk yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sebagai makhluk yang diistimewakan oleh Allah dibanding atas makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 70. Jadi kata Allah dalam firman-Nya, dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam, dan kami beri rezeki kepada mereka itu, dan kemudian kami angkut mereka dari daratan dan lautan, dan kemudian kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan telah kami muliakan, kami istimewakan manusia itu atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi kita ini jamaah sekalian adalah makhluk yang istimewa di hadapan Allah, makhluk yang diutamakan oleh Allah atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah diciptakan, mulai dari malaikat, kemudian jin, setan, kemudian binatang-binatang, dan semua makhluk yang telah Allah ciptakan, dan kita semua adalah makhluk yang istimewa. Karena keistimewaan yang Allah berikan kepada kita inilah ternyata bukan berarti tidak membawa konsekuensi. Ternyata kemuliaan yang Allah bebankan kepada hambanya yang bernama manusia itu, kemudian manusia itu ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk yang mukallaf, sebagai makhluk yang terbebani hukum, tidak bebas gitu. Jadi kita karena makhluk yang istimewa, maka kita harus taat kepada Sang Pencipta. Ya. Makanya salah satu tujuan dari diciptakannya kita manusia itu sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Dzariyat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi salah satu tujuan diciptakannya yang namanya manusia itu adalah tidak lain dan tidak bukan agar manusia itu beribadah kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Kalau kita hitung-hitung jamaah sekalian, dari waktu yang telah Allah berikan kepada kita, itu kan dalam sehari semalam itu kurang lebih 24 jam. Bukan kurang lebih ya, 24 jam ya. Itu sebenarnya pada hakikatnya waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam itu ya kita harus gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena salah satu tujuan diciptakannya kita itu adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kunci diterimanya amal ibadah kita jemaah sekalian adalah kita harus menghadirkan keikhlasan kepada Allah. Jadi setiap amal kita yang kemudian kita habiskan kurang lebih 24 jam tadi itu akan diterima oleh Allah manakala kita mampu menghadirkan keikhlasan dalam hati kita dalam beribadah kepada Allah. Ya, baik ibadah itu adalah ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini pun apa? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang hubungannya antara manusia dengan Allah secara langsung. Misalnya sholat, kemudian puasa, baca Al-Quran, zikir, taklim seperti ini. Ini adalah salah satu contoh-contoh ibadah mahdhah, ibadah yang hubungannya kita langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedangkan ibadah yang ghairu mahdhah itu jauh lebih banyak dibanding dengan ibadah mahdhah sebenarnya. Kalau kita hitung-hitung jemaah sekalian, dari waktu 24 jam ini yang biasanya murni kita gunakan untuk beribadah mahdhah. Misalnya sholat kalau kita hitung misalnya satu waktu sholat itu berapa menit jemaah sekalian? Pinten menit itu? Kurang lebih
3 sampai 5 menit nggih. Kalau kita tumakninah paling enggak 5 menit. Plus zikir, berdoa, apalagi pas ada masalah begitu ya. Doanya lama banget gitu. Itu kurang lebih 10 menit lah. 10 menit. Kalau kita kalkulasi 5 waktu sholat yang wajib, 5 kali 10 berarti kurang lebih berapa menit? 50 menit. Nggak sampai 1 jam. Kemudian kalau kita rutinkan baca Al-Quran setiap hari, jenengan mau Al-Quran pinten menit? Pinten menit ini? Ya, ini ibadah mahdhah nih, ya. Paling malam Jumat lah, Al-Kahfi kata gitu. Atau kita rutinkan misalnya sebelum tidur itu kita disyariatkan, kita disunahkan untuk membaca surat Al-Mulk misalnya. Bagus sebenarnya, kemudian itu kita istiqomah. Itu adalah ibadah mahdhah. Dan yang sekian banyak itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Dan ibadah itu jamaah sekalian akan bernilai ibadah tatkala kita mampu menghadirkan niat kita dalam beribadah. Misalnya salah satu hadis di sini dijelaskan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih ya. Beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung dari niatnya. Tergantung dari niat. Wa inna malikul limri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan memperoleh dari apa yang dia niatkan. Sekarang coba kita renungkan gitu ya. Dari waktu 24 jam itu tadi, apakah sudah kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah? Kalau sholat tentunya lah pasti ya. Kalau sholat pasti kita niatnya untuk beribadah kepada Allah. Dan waktu 24 jam ini kan bukan hanya kita gunakan untuk ibadah yang mahdhah saja. Tetapi yang paling banyak adalah ibadah yang ghairu mahdhah. Misal kita bekerja, kita ke sawah misalnya ya, berangkat pagi pulang zuhur. Panjenengan biasanya ketika berangkat ke sawah sambil membawa cangkul niku niat boten jenengan untuk ibadah mencari nafkah? Jujur, niat apa mboten? Niat nggih. Insyaallah. Kalau kita sebelum berangkat tadi itu Bapak Ibu sama sekalian, kemudian menata hati kita, ya Allah, saya berniat untuk bekerja, mencari nafkah. Karena nafkah itu adalah, mencari nafkah hukumnya adalah wajib bagi seorang laki-laki. Ya, wajib bagi kita seorang laki-laki untuk bekerja. Kerja apapun itu. Ya, berdagang misalnya. Kemudian ke sawah misalnya. Ada yang menjadi guru yang ngajar misalnya. Kerja di kantoran juga bisa ke kantor. Jika kita dalam berangkat tadi itu tidak menata hati kita untuk berniat ibadah dalam bekerja jamaah sekalian, waktu yang kita habiskan untuk bekerja tadi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Bayangkan, jenengan selama ini niat enggak untuk beribadah? Kalau belum, mulai besok harus kemudian kita tata hati kita. Setiap langkah, setiap mau melangkah itu kita tata hati. Ya Allah, saya niat untuk bekerja, beribadah padamu, mencari ridho-Mu. Karena rezeki itu adalah sebenarnya pemberian Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Nahnu qasamna bainahum 'aisyatahu fil hayati dunya." Kami, kata Allah,
yang membagi rezeki, ma'isyah, kehidupan terhadap umat manusia itu dalam kehidupan dunia. Makanya sama-sama jenengan kerjanya sebagai guru, sama-sama jenengan kerjanya itu sebagai petani, ya. Sama-sama petani, sama-sama guru, rezekinya nggak sama. Kenapa? Karena memang yang membagi rezeki ini itu adalah Allah. Kalau panjenengan tidak menghadirkan ikhlas di sini, gerutu terus dengan kok iso podo-podo tani ini, TIK ya enggak. Tetapi kalau kemudian kita hadirkan niat kita dalam bekerja itu adalah lillah, mencari ridho Allah, Allah yang masih rezeki. Entah dari mana Allah akan memberikan rezeki kepada hamba-Nya. Karena rezeki itu tidak sesuai dengan usaha manusia atau kerja kerasnya manusia. Kalau rezeki itu jamaah sekalian dinilai dari bagaimana kerja keras seorang manusia tadi itu, maka seharusnya yang paling layak menjadi orang kaya itu adalah tukang, petani, karena kerja keras untuk bekerja dibanding seorang dosen misalnya. Dibanding seorang kerja yang kantoran misalnya, seorang pengusaha, seorang pejabat yang kerja kerasnya itu sebenarnya tidak sama dengan seorang petani, tukang batu misalnya. Tetapi kadang rezekinya itu kenapa kemudian lebih besar daripada orang-orang yang kerjanya santai misalnya. Seorang misalnya pengusaha yang dia hanya mengatur anak buahnya misalnya. Itu kok dia lebih kaya dibanding dengan seorang yang bekerja keras gitu ya. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya rezeki itu adalah di tangan Allah. Inilah pentingnya kita dalam bekerja itu menghadirkan keikhlasan, niat semata-mata karena lillah. Sehingga pada saat kita kemudian mendapatkan apapun, insya Allah rezeki kita akan berkah. Akan berkah. Ya. Biarpun kelihatannya itu biasa, itu menjadikan hidup kita tenang gitu. Ya. Tetapi ketika kerjanya itu bukan karena lillah, ya, berapapun kayak kurang saja itu. Ya. Kok masih banyak saja utangnya gitu. Berarti barangkali keberkahan niat kita dalam bekerja itu perlu kita jaga. Ya, kita jaga, kita barangkali bagaimana kemudian kita perbaikilah. Kemudian selain bekerja, kadang kita itu habiskan waktu kita bersama keluarga. Ya. Kadang di rumah bersama anak, istri, ya, bersama orang tua. Itu kalau kemudian aktivitas itu tidak kita niatkan untuk beribadah, juga enggak benar-benar ibadah di hadapan Allah. Tetapi jika bakti kita kepada orang tua, kemudian perlakuan baik kita seorang istri kepada suami, kemudian perlakuan baik seorang suami kepada istri, itu jika kemudian diniatkan untuk lillah, untuk beribadah kepada Allah, itu pun juga akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Yang kadangkala itu kita dalam melayani, dalam berinteraksi, itu kurang meniatkan niat ibadah kepada Allah. Sehingga ketika kemudian kita jumpai pasangan kita, anak kita, itu tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, itu terjadinya adalah kadang brutal gitu ya. Kenapa istriku begini, istri teman saya begitu, kenapa suamiku begini, suami dia begitu. Dan jodoh itu sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan takdir, itu pasangan kita itu sudah Allah takdirkan sebelum alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah pentingnya kita menghadirkan niat ikhlas semata-mata menggapai ridha Allah. Sehingga apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu semata-mata kemudian karena lillah. Karena Allah itu tidak akan menerima amal hambanya tatkala dia tidak menghadirkan keikhlasan semata-mata memurnikan karena lillah. Sebagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din.
Dan tidaklah, kata Allah, aku perintahkan mereka illa liya'budullah, melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan semata-mata karena menjalankan agama Allah. Mukhlisin itu berasal dari kata khalasa, memurnikan. Jadi gambaran memurnikan seperti semata-mata karena lillah itu, misalnya kita sedang mengarungi samudra. Di tengah samudra itu kita ada musibah. Perahu atau kapal yang kita naiki ini misalnya rusak. Tidak ada satu orang pun di sekeliling kita yang kita mintai bantuan. Tidak ada siapapun di sana yang bisa membantu kita. Kita hanya seorang diri di tengah samudra. Maka kita akan meminta tolong kepada siapa? Allah. Jadi hanya satu yang kemudian kita harapkan pertolongannya, yaitu lillah. Memurnikan itu seperti itu. Artinya kita hanya berharap semua amal kita itu karena lillah. Ya. Dan kadang-kala itu ketika kita menghadapi kesulitan zaman sekarang, pertolongan Allah itu akan datang tatkala kita mampu menghadirkan Allah satu-satunya dalam hati kita. Misal kita ada kesulitan dalam masalah ekonomi, misalnya minta tolong saudara, nggak ada yang bantu, nggak ada yang bisa. Minta tolong tetangga, nggak ada yang bisa. Minta tolong teman, nggak ada yang bisa. Sudah kita pasrah hanya kepada Allah. Tiba-tiba pertolongan Allah itu datang. Makanya sebenarnya Allah itu akan menolong hambanya tatkala dia itu sudah memurnikan hatinya karena Allah, karena lillah. Mukhlishina lahuddin, semata-mata menghadirkan kemurnian hatinya karena lillah. Allahus Samad, Allah itu tempat tergantung setiap hambanya. Makanya tatkala kita dalam beribadah, baik ibadah itu mahdhah maupun ghairu mahdhah, itu harus kemudian kita hadirkan keikhlasan kepada Allah. Apa sih sebenarnya makna ikhlas itu menurut para ulama? Jadi ikhlas itu kata para ulama adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau menurut Syekh Utsaimin itu ikhlas itu adalah apabila seseorang melaksanakan ibadah yang tujuannya untuk taqarrub kepada Allah dan mencapai tempat kemuliaan. Jadi ikhlas itu adalah berharap hanya lillah, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahkan jemaah sekalian, ini ada sebuah kisah menarik ya terkait dengan ikhtiar seorang hamba untuk menghadirkan keikhlasan dalam beramal. Ada salah seorang sahabat yang bernama Yazid. Beliaunya ini bersedekah, ya. Bersedekah itu beliaunya ingin ikhlas. Jadi caranya itu unik. Kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'aha 'inda rajuli fil masjid. Yani seorang sahabat yang bernama Yazid, beliaunya ini mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Tetapi ketika bersedekah, beliaunya itu meletakkan beberapa dinarnya itu di masjid di dekat dengan salah seorang laki-laki begitu. Kemudian ternyata dinar yang diletakkan di masjid tadi itu diambil oleh putranya sendiri yang ada di masjid itu. Jadi beliaunya itu tiba-tiba meletakkan beberapa dinar di masjid. Harapannya agar dinar itu yang diletakkan itu diambil oleh jamaah.
dan tidak diketahui bahwasanya yang meletakkan dinarnya tadi itu adalah seorang Yazid tadi itu. Kemudian beliaunya pulang. Ketika pulang ternyata yang mengambil dinar yang beliau letakkan di masjid tadi itu adalah anaknya sendiri. Akhirnya beliaunya ini kemudian berkonsultasi kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, "Laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhadta ya Ma'ad." Bagimu apa-apa yang kau niatkan wahai Yazid. Ketika Yazid ini meniatkan bahwasanya beliau bersedekah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Lillah. Kemudian walaka ma akhadta ya Ma'ad, dan bagimu apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu ambil wahai Ma'ad. Ini salah satu ikhtiar gitu ya. Jadi ibaratnya ketika jenengan misalnya mau bersedekah, tetapi kalau sekarang kan gampang ya. Ketika bersedekah subuh tanpa sepengetahuan jamaah yang lain agar lebih niatnya ikhlas gitu ya, tiba-tiba masukkan sedekahnya di dalam kotak misalnya. Jadi kenapa sampai ada cara-cara seperti ini dalam bersedekah? Karena memang untuk menghadirkan niat ikhlas semata-mata karena Allah, apalagi terkait dengan harta, itu sangat sulit jamaah sekalian. Bahkan ada salah satu kisah yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada 3 golongan umat manusia, cukup panjang hadisnya. Yang pertama adalah orang yang beliaunya itu dermawan. Kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai fulan, dengan apa yang saya berikan kepadamu tentang dunia ini, apa yang kau lakukan untukku?" Kemudian orang yang dermawan tadi mengatakan, "Wahai Rabbku, sesungguhnya," mohon maafin agak batu saya. "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku menggunakan nikmat yang Engkau berikan kepadaku itu untuk bersedekah, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dimanapun berada, maka aku akan bersedekah di sana." Kemudian Allah mengatakan, "Engkau dusta. Engkau melakukan hal itu agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan itu pun sudah engkau dapatkan di dunia, dan hingga kemudian dia dilempar ke dalam api neraka." Kemudian yang kedua, yakni orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang rajin belajar dan kemudian membaca Al-Quran. Kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, aku telah memberikan nikmat kepadamu. Apa yang engkau lakukan dengan nikmatku itu kepadaku?" Kemudian dia menjawab, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku rajin menuntut ilmu dan mengamalkannya, dan aku rajin membaca Al-Quran karena aku ingin mendapatkan ridho-Mu." Kemudian kata Allah, "Engkau dusta, engkau bohong, engkau melakukan hal itu agar dikatakan sebagai orang yang alim. Engkau melakukan hal itu agar kau dikatakan sebagai seorang qari, dan itu pun telah engkau dapatkan di dunia, hingga kemudian dia dilempar ke dalam api neraka." Kemudian yang terakhir adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid di medan perang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat dunia kepadamu. Apa yang kau lakukan untukku?" Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku berjihad membela agamamu hingga kemudian aku syahid karena aku ingin menggapai ridho." Kemudian kata Allah, "Engkau dusta. Engkau melakukan hal itu agar dikatakan sebagai seorang yang pemberani, sehingga dan itu pun telah engkau dapatkan di dunia, hingga kemudian dia dilempar ke dalam api neraka." Rawahul Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Bayangkan jamaah sekalian,
orang yang dermawan. Ini kan seharusnya layak mendapatkan surga. Orang yang berilmu dan mengamalkannya, seorang yang kemudian ahli Al-Quran, kan jaminan surga. Ternyata dia dilempar ke dalam api neraka. Bahkan orang yang mati syahid, orang yang mati syahid itu jaminannya adalah surga. Dia masuk surga tanpa hisab. Tetapi karena niatnya ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani, bukan murni karena lillah, hingga kemudian dia dilempar ke dalam api neraka. Maka inilah pentingnya kita dalam menjaga niat dalam beribadah, memurnikan semata-mata karena Allah, ya. Karena Allah itu memandang hambanya itu bukan karena bukan karena hartanya, bukan karena tampangnya, ya. Sebagaimana di sini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu tidak memandang mulia hambanya karena tubuhnya, bukan pula karena hartanya, bukan karena wajahnya, ya. Jadi Allah memandang mulia hambanya bukan karena hartanya, bukan pula karena ketampanannya atau kecantikan seorang hamba tadi, bukan pula karena kuatnya tubuhnya, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah niku memandang mulia hambanya tuki hati nih, tuki manah ya, karena hati dan amalnya. Hati dan amal niku sangat berhubungan karena ikhlas, ya, hadirnya ikhlas itu adalah tugasnya hati. Ketika hati kita mampu menghadirkan keikhlasan dalam beramal, inilah yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kadangkala kita niku memandang mulia hamba seorang manusia itu sering sekali karena dunia. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Al-Fajr, misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Kata, adapun orang-orang yang kemudian diuji oleh Allah dengan harta yang banyak, diberikan kenikmatan harta yang banyak, fayaqulu rabbi akraman, dia kemudian mengatakan sesungguhnya aku adalah yang dimuliakan. Adapun kata Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun orang-orang yang kemudian ditahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dikatakan sungguh dia adalah dihinakan. Padahal tidak. Kalla balla, sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya Allah memandang mulia itu bukan karena hartanya, bukan pula karena ketampanannya atau tampangnya, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah memandang mulia hambanya itu karena hati dan amal-amalnya. Jemaah sekalian, banyak orang yang awalnya itu baik, ya, rendah hati, tetapi kemudian ketika diuji oleh Allah dengan dunia, itu sikapnya berubah. Itu banyak. Bukan hanya sekarang, sejak zaman dahulu, sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam. Seorang Qarun misalnya yang awalnya soleh, kemudian tawadu, ketika diuji dengan dunia, banyak orang yang tidak mampu dengan fitnah dunia itu, menjadi sombong, kemudian
Ya, ya begitulah ya. Inilah ujian. Makanya kita harus berhati-hati dengan dunia. Harus berhati-hati dengan dunia. Makanya inilah pentingnya kemudian tatkala kita dalam beramal itu karena lillah. Bisa jaminan jam 6.42 kurang 5 menit. Terakhir saya sampaikan ini ayat Allah. Ada diskusi ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa kita penting dalam menghadirkan keikhlasan dalam beramal? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, itu. Tatkala seseorang dalam beramal niku tidak mampu menghadirkan niat yang ikhlas semata-mata karena lillah, maka amalnya itu kata Allah, qadimna ila ma'amilu, kami hadapi segala amal mereka, akan tetapi kami jadikan amal mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Bayangkan sekalian, kita berpayah-payah dalam beramal, capek-capek dalam beramal, tatkala kita tidak bisa menghadirkan ikhlas semata-mata karena Allah, amal kita sebanyak gunung pun nanti bagaikan debu yang berterbangan, tertiup angin langsung habis. Makanya pentingnya kita ikhlas dalam beramal, walaupun sekecil apapun amal itu, yang penting ikhlas. Bahkan salah satu yang barangkali bisa menghadirkan, yang membuat kita mudah untuk ikhlas itu berbuat baik dengan makhluk selain manusia, ya, binatang misalnya, itu juga termasuk amal soleh. Makanya ada salah satu hadis Muslim, ada kisah salah seorang pelacur misalnya, dia ingin bertobat kepada Allah. Dia bertobat, kemudian dia itu berbuat baik hanya memberi minum seekor anjing. Ketika seseorang berbuat baik kepada binatang, apakah mungkin dia ingin balasan dari binatang? Kan tidak gitu ya. Ternyata inilah yang kemudian menjadikan dia ikhlas dan kemudian bisa mengantarkan dia mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bisa dalam berbuat baik ini bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada sesama makhluk Allah. Ya. Ada salah seorang guru besar namanya Prof. Imam Suprayogo. Pada saat beliau memberikan kuliah kepada kita itu, beliau bercerita ada salah satu temannya yang beliau itu ingin amalan agar ya menjadi salah satu hamba yang dimuliakan oleh Allah, untuk memberikan makan semut. Jadi kemudian beliau itu setiap hari katanya memberikan ya separuh sendok mungkin semut ya di depan rumahnya, yang kadang-kala kita sering ya ketika semut itu mengganggu kemudian kita bunuh, padahal ada hadisnya itu kita dilarang membunuh semut. Kemudian kita kasih makan semut, satu sendok itu berapa ratus, bisa dimakan berapa ratus semut gitu ya. Ini adalah salah satu amal-amal yang kemudian barangkali bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dalam berbuat baik itu bukan hanya kepada manusia, pada ikan, pada kucing. Kan sering kita ketika ada kucing kemudian ngasih makan kucing. Semut itu kan banyak, kita kasih satu sendok gula, ini ratusan semut yang kemudian bisa mendapatkan. Makanya marilah kita bersama-sama berbuat baik kepada sama makhluk Allah, bukan hanya kepada manusia, karena kita tidak tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah yang bisa menyelamatkan kita dan bisa memasukkan kita ke dalam surga, kepada siapapun dan kepada semua makhluk Allah. Semoga kita diberikan istiqomahan oleh Allah dan kemudian diberikan kemudahan untuk bisa ikhlas, sehingga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada waktu 3 menit barangkali yang mau didiskusikan, monggo yang mau bertanya. Monggo, nggih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan begini, surga dan neraka itu sekarang apa sudah ada dan apa sudah ada isinya? Surga dan neraka apakah sekarang sudah ada? Kalau dalam salah satu hadis, misalnya hadis sahih yang mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW, itu beliau pada saat Isra dan Mi'raj itu diajak berkeliling surga ke neraka oleh malaikat ya. Kemudian baginda Rasulullah SAW ketika menggambarkan surga itu tidak bisa, keindahannya, kenikmatannya itu tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Keindahannya itu tidak bisa dibayangkan dengan pandangan mata karena sangat indah. Kemudian pada saat beliau itu kemudian dilewatkan ke neraka, beliau itu melihat neraka di sana, dan kemudian beliau itu menyampaikan sabdanya bahwasanya penghuni neraka yang paling banyak itu adalah dari kalangan wanita. Makanya beliau berpesan kepada para wanita agar perbanyak istighfar dan bersedekah. Ketika ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, kenapa penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita? Karena wanita itu kurang akal dan agamanya. Yang kedua, karena wanita itu kurang bisa bersyukur dan berterima kasih kepada suaminya. Ini yang paling banyak menyebabkan wanita itu masuk neraka. Dari hadis ini berarti neraka dan surga itu sudah ada dan sudah ada penghuninya, gitu ya. Karena di atas apakah penghuni itu adalah hanya gambaran saja, tetapi baginda Rasulullah itu melihat, gitu ya. Berarti kan sudah ada. Wallahu a'lam, gitu ya. Tetapi dari hadis yang sahih ini bahwasanya surga dan neraka sudah ada dan sudah ada penghuninya. Wallahu a'lam. Terkait masalah niat, terkadang kita melakukan ibadah karena suatu rutinitas ya, tanpa kita sadari kita langsung melakukan seperti itu aja. Nah, niat secara otomatis masuk di dalamnya gitu. Apakah hal ini perlu kita tunjukkan niat lagi gitu? Misalkan kita sholat kan kayak rutin sholat, jadi otomatis niat kita seperti itu langsung sholat saja gitu ya. Ini kita dasarkan karena itu sudah otomatis. Iya. Apakah itu perlu kita tumbuhkan lagi seperti itu? Sebaiknya memang pada saat kita beribadah itu selalu kita hadirkan niat. Ya. Sebenarnya ketika kita mau sholat, berarti ya kita sebenarnya niat sholat gitu ya. Jadi akan lebih utamanya jika kemudian kita hadirkan itu adalah karena lillah. Karena kalau kita tidak menghadirkan niat, khawatir pada barangkali salah satu sholat kita itu karena riya, ingin dipandang sebagai orang yang alim, sebagai orang yang ahli ibadah, dan justru itu adalah akan celaka gitu. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin, sungguh celaka bagi orang-orang yang sholat. Bayangkan, sholat bisa celaka. Kenapa kok celaka? Alladzina hum 'an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Kenapa lalai? Karena tidak menghadirkan niat yang lillah karena Allah. Kenapa? Alladzina hum yura'un. Karena dia pada saat salat itu ingin yura'un, ingin dilihat oleh manusia. Ingin dikatakan sebagai orang yang alim, sebagai orang yang ahli ibadah. Dan ternyata jemaah sekalian, hal itu menjadikan Allah itu gak ridho, sehingga kemudian dikatakan orang itu celaka. Makanya kalau bisa dalam setiap ibadah kita jaga hati kita itu karena lillah, zikir. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi kita dalam berzikir itu setiap waktu sudah.
dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring ataupun berdiri, diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa ingat kepada Allah. Kalau kita senantiasa ingat kepada Allah, maka setiap amal kita itu pasti dengan sendirinya kita akan diarahkan untuk lillah gitu. Kalau kita ingat pada Allah, mau makan, ya Allah, niat beribadah untuk menikmati rezekimu misalnya. Kita niatkan ibadah. Minum, niat ya Allah, alhamdulillah Engkau telah memberikan nikmat bisa minum dengan air yang bersih misalnya. Ketika berjalan ya Allah, masih diberikan kaki yang sehat bisa berjalan. Jika kemudian kita hadirkan hati kita itu untuk mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Ya. Jadi ya kita upayakanlah ya, kita upayakan senantiasa hadirkan niat lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali cukup nih, sudah masuk waktu Isya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang bisa mohon maaf. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang taubat. Ternyata surga itu diperuntukkan bagi para pendosa, ya. Baik, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.